Assalamualaikum. Terima kasih sudah mengunjungi video kami. Video ini kami tujukan untuk memenuhi tugas RBL Fisika Dasar 2 dipersembahkan oleh kelompok 2 yang terdiri dari Desti Indah Wulansari dengan NIM 121220195 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Antoni Madiasyaan dengan NIM 121220216 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Gultom dengan NIM 121220198 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Nadia Hasna dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 12122027. Perkenalkan, nama saya Aulia Maulidina dengan NIM 1212202119 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Carolina dengan NIM 121220199. Saya berasal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Let's get started. Wait. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Prinsip gaya Lorentz digunakan pada motor listrik di mana gulungan kumparan diletakkan di dalam medan magnet dan dialiri arus listrik hingga gaya Lorentz yang dihasilkan mampu menggerakkan kumparan. Gaya Lorentz di sebuah kawat lurus dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, dengan F sama dengan gaya magnet dengan satuan Newton, B sama dengan muatan medan magnet dengan satuan T atau Wb per meter persegi, I sama dengan arus listrik dengan satuan ampere, L sama dengan panjang kawat dengan satuan meter, dan theta yang merupakan sudut antara B dan I. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz. Yang pertama, kuat medan magnet. Yang kedua, besar muatan listrik. Yang ketiga, kecepatan gerak muatan. Yang keempat, sudut antara arah kecepatan muatan dan kuat medan magnet. Dan yang terakhir adalah panjang penghantar. Motor listrik memiliki banyak kegunaan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada bel listrik, kipas angin, mesin cuci, dan lain-lain. Selanjutnya, yuk langsung aja kita intip ke cara pembuatan motor listrik sederhananya. Mari! Berikut ini adalah cara membuat motor listrik sederhana. Alat dan bahan yang digunakan: yang pertama ada baterai 1,5 volt, yang kedua ada magnet, jarum peniti, kawat kabel, tutup galon bekas, tang, dan juga kabel. Ada juga alat-alat tambahan seperti penggaris. Lalu yang pertama kita potong dulu sisa dari bekas tutup galon. Setelah itu kita buat lubang sebagai tempat peniti. Jarum peniti ini nantinya akan digunakan sebagai tempat kumparan berputar. Setelah peniti dicantolkan, lalu kita rangkai dengan kabel. Selanjutnya kita akan membuat kumparan dengan kawat kabel. Di sini kami menggunakan 2 kawat kabel agar kumparan nantinya bisa kuat menahan beban dari kumparan itu. Lalu setelah berhasil membuatnya, kita buat juga variasi lilitan. 3 lilitan, 5 lilitan, dan juga 7 lilitan. Setelah alatnya jadi, sekarang kita lakukan percobaan dengan menggunakan variasi lilitan. Yang pertama 3 lilitan.
Lalu yang kedua adalah variasi jumlah lilitan dengan jumlah 5 lilitan. Dari percobaan ini juga kita bisa melihat bahwa ada perbedaan kecepatan antara kumparan dengan 3 lilitan, dengan 5 lilitan, dan juga dengan 7 lilitan. Lalu selanjutnya kita lakukan variasi kepada jarak dan juga lilitan. Jarak yang kami gunakan adalah 0,5 cm, 1 cm, dan juga 2 cm. Dari variasi jarak ini bisa kita lihat perbedaan kecepatan ketika magnet lebih dekat dengan kumparan dan juga jauh dari kumparan. Selanjutnya kita variasikan arah dari magnetnya, yaitu arah dari kutub negatif dan juga dari kutub positif. Selanjutnya di sini kami variasikan jumlah baterainya, yaitu dengan menggunakan 2 baterai dan juga 3 baterai. Dari variasi baterai ini bisa terlihat bahwa dengan 3 baterai bisa memutar kumparan dengan lebih cepat. Dari percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jika jumlah baterai ditambah, maka kuat arus listrik bertambah dan perputaran kumparan semakin kuat. Yang kedua, semakin banyak jumlah lilitan, maka motor listrik bergerak lebih cepat. Yang ketiga, semakin jauh jarak magnet dari kumparan, maka gerak motor listrik semakin lambat. Terakhir, semakin ke utara atau ke selatan sebuah magnet, maka gerak motor listrik semakin lambat. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan dari alat ini yang pertama adalah alat dan bahan untuk menyusunnya mudah didapatkan. Yang kedua, cara dan langkah mudah untuk diikuti. Lalu, kekurangan dari alat ini adalah kumparan kawat tembaga dapat terlepas dengan mudah. Dan kawat tembaga yang tipis mudah rusak. Serta kumparan kawat tembaga yang sulit dikendalikan saat putarannya lambat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali. Bye-bye.